Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita kembali lagi di kandang. Yang ada di layar Anda ini adalah bagian bawah kandang ayam kampung yang saya pelihara di rumah. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana cara saya memanfaatkan ayam kampung yang saya pelihara untuk membantu memproduksi pupuk kompos yang berkualitas dan bagus untuk tanaman. Seperti kita ketahui, ayam memiliki karakteristik yang suka mengais-ngais di berbagai tempat yang kemungkinan dia bisa mendapatkan sesuatu makanan yang menurut mereka bagus bagi mereka. Nah, salah satu yang sangat digemari oleh ayam adalah tumpukan-tumpukan seperti ini. Ada sampah-sampah dedaunan seperti ini. Biasanya mereka akan mengais-ngais, selalu mengais-ngais mencari sesuatu seperti misalnya makhluk-makhluk kecil yang bisa mereka santap, dan itu baik untuk ayam. Kemudian baik juga untuk proses pengomposan. Nah, Anda mungkin sudah pernah mendengar hal seperti ini. Kalau di luar negeri sudah banyak yang menerapkan sistem seperti ini. Jadi mereka memanfaatkan ternak ayam untuk membantu memproduksi kompos yang berkualitas bagus dengan cara yang sederhana dan tidak ribet. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana caranya membuat supaya kita bisa mendapatkan kompos dari ayam-ayam kita yang sedang bekerja mencari nafkah, yang sedang mencari makanan? Sederhananya seperti ini, kita siapkan saja tumpukan sampah seperti ini, sampah-sampah dedaunan di bagian kandang atau bisa ditempatkan secara khusus. Kemudian membiarkan ayam melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu mengais-ngais mencari makan, dan kita tinggal menunggu proses composting atau proses pengomposan terjadi pada sampah-sampah daun yang kita siapkan tadi. Intinya hanya seperti itu, jadi sederhana. Kita siapkan saja bahan komposnya, kita letakkan, dan sisanya kita biarkan ayam yang bekerja. Dalam hitungan minggu, bulan, kompos akan siap dipakai. Akan jadi sampah bisa terurai dengan baik menjadi kompos yang nilai komposisi di dalamnya itu cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman. Itu adalah salah satu keuntungan yang bisa didapatkan jika kita memelihara ayam di lingkungan kita. Kita bisa menghasilkan kompos yang gratis, kemudian bisa kita manfaatkan untuk menanam baik itu di kebun buah atau kebun sayur di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, lalu bagaimana cara saya membuat kompos dengan bantuan ayam? Mari kita lihat langsung ke lokasi yang lebih jelas. Nah, ini dia. Di sini saya punya kandang yang berbentuk tingkat. Jadi di bagian atas sebelah sini adalah tempat untuk ayam tidur. Di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya ada ruang untuk kotoran ayam jatuh kemudian sampai ke tanah. Nah, cara saya menghasilkan kompos dengan bantuan ayam yang saya pelihara ini adalah saya tinggal menyiapkan sampah-sampah dedaunan seperti ini. Jadi saya mengumpulkan sampah dedaunan, saya membersihkan halaman, membersihkan pekarangan rumah, baik depan maupun belakang. Kemudian sampahnya saya letakkan di sini. Ini di bagian bawah kandang.
Jadi kotoran ayam bisa langsung jatuh ke bagian bawah sini. Sampah-sampah ini tinggal dikumpulkan seperti ini. Nah, komposisinya di bagian luar, kalau bisa di bagian sini ada pembatasnya supaya sampah-sampah tersebut tidak mudah berserakan. Kemudian kalau kita tidak repot, kalau kita ingin proses pengomposan lebih cepat, kita bisa menyiramnya dengan EM4 untuk pertanian. Setelah kita ratakan, kemudian kita siram dengan EM4 pertanian, kemudian kita ratakan lagi, kita tutup dan kita biarkan. Nanti setelah itu biarkan ayam yang melakukan proses composting atau pengomposan pada sampah-sampah tersebut. Nah, seperti ini saya sudah mengambil sampah-sampah dari luar. Ini merupakan sampah organik ya. Ini merupakan sampah dedaunan dari daun kakao. Ini saya kumpulkan seperti ini. Saya masukkan ke dalam wadah, kemudian tinggal diletakkan di bagian bawah kandang seperti ini. Dalam hitungan minggu biasanya saya sekitar 1 bulan saya biarkan daun-daun sampah ini nanti akan hancur tercampur dengan kotoran ayam, kemudian dia akan menjadi kompos yang siap dipanen. Seperti hasilnya seperti proses pengomposan dedaunan yang ada di hutan-hutan seperti itu. Jadi gembur, kemudian bagus untuk media tanam, baik itu di pot maupun di pekarangan rumah. Nah, dalam pembuatan kompos menggunakan bantuan ayam seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah kalau bisa diusahakan tempat ini justru kering, justru basah. Jadi kalau semakin basah dia semakin lembab, dedaunan ini akan cepat busuk, kemudian dibantu dengan ayam dan itu akan cepat lebih hancur dan terurai. Meski begitu, kita juga tetap harus memperhatikan kondisi ayam, karena jika ini terlalu lembab juga tidak bagus untuk ayam, karena dia akan menimbulkan suhu yang kurang ideal untuk ayam ya. Jadi caranya bisa kita sesuaikan saja, yang penting dia tidak terlalu kering tapi jangan terlalu basah. Atau kalau mau kering bisa juga langsung ini daunnya harus kering, benar-benar kering, sehingga jika dipatuk-patuk dia akan hancur dengan mudah. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Tapi yang biasa saya lakukan, saya tinggal menyiapkan sampah-sampah, saya masukkan ke sini, kemudian saya kumpulkan di bagian sebelah sana, kita masukkan ke bagian pojok sebelah sana, baru setelah itu dibiarkan. Nanti ayam akan mengais-ngais sesuatu, dia mencari-cari sesuatu, ini kemudian nanti akan berantakan. Jadi sampah akan berceceran, berantakan keluar bagian ini. Nah, secara berkala kita tinggal 1 hari sekali atau 2 hari sekali tinggal kita bersihkan lagi, kita sapu, kita kembalikan lagi ke sana. Begitu. Jadi manfaatnya selain kita nanti mendapatkan kompos yang bagus, kita juga bisa selalu memperhatikan kondisi kandang ayam yang kita miliki. Lebih jauh, dengan metode seperti ini, pada prakteknya saya mendapati bahwa kotoran ayam tidak akan bau, tidak akan menimbulkan aroma tidak sedap, karena kotoran ayam yang jatuh dari atas kemudian jatuh ke bawah akan langsung hancur, karena dia terkena di ayam yang beraktivitas. Jadi ayam akan mengais-ngais terus di sini, kemudian
kotoran-kotoran yang dari atas akan hancur dan menyatu. Dengan begitu, kotoran tidak akan menumpuk, dia akan terus berputar seperti itu, akan teraduk secara acak dengan sampah-sampah dedaunan yang kita sediakan tadi. Nah, jika dia melebar, jika dia kotor kemana-mana, tinggal kita sapu, kita bersihkan, kemudian kita kembalikan lagi pada posisi semula di sana. Nah, ini jadi beberapa manfaat bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan metode ini. Hasilnya selama yang saya terapkan cukup bagus, saya mendapatkan kompos yang bagus, kemudian kondisi kandang juga tidak bau karena kotoran tidak menumpuk di bagian bawah, dan selalu terus kotoran itu bisa langsung terurai dibantu dengan adanya sampah-sampah ini. Nah, pada perjalanannya, pada proses pengomposan ini kadang-kadang ayam akan jenuh untuk mengais-ngais atau mencari makan di sini. Nah, kita bisa menyiasatinya dengan cara menaburkan biji-bijian yang disukai ayam sekali atau 2 kali di bagian pojok di paling jauh seperti itu. Jadi ayam akan tahu bahwa di sana ada sesuatu yang bisa dimakan, dan dia akan terus mencari seperti itu sampai akhirnya kompos terbentuk dan siap dipanen. Untuk kemarin saya terakhir memanen kompos dari sini ada sekitar 1 kandi penuh, 1 kandi karung ya, itu penuh, dan sudah saya gunakan sebagai media untuk menanam tanaman sayur, kangkung, sawi, dan lain sebagainya. Nah, itu saja untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan proses pembuatan kompos dengan metode seperti ini bisa diterapkan dan bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua yang punya kegiatan di rumah, punya hobi ayam, dan bisa mengembangkan hobi lain, misalnya bercocok tanam, baik itu sayuran maupun buah-buahan. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.